Xiao Yan belum pernah memperhatikan pagoda Zichen Suling sebelumnya. Kelainan mata anjing dan pagoda Zichen Suling yang tidak peka adalah jawabannya. Jika ini hanya ilusi apa, mungkin ilusi itu nyata. Apakah Sun dan Ning Yao juga benar pada hari itu? Hanya saja mereka sama sepertiku. Juga jatuh ke dalam fantasi, hanya saja saya tidak mengetahuinya. Melalui pertemuan singkat Xiao Yan pada dasarnya dapat menyimpulkan hal itu, sarana dan kekuatan Tian Sun dan Ning Yao bukanlah ilusi. Sekalipun itu hanya sebuah fantasi, semuanya dibangun berdasarkan ingatan Xiao Yan. Dan metode keduanya adalah milik mereka sendiri. Itu tidak dibuat begitu saja. Jika itu salah, Xiao Yan pasti bisa mendeteksinya. Bagaimana mematahkan ilusi itu? Situasi saat ini lebih rumit. Orang yang menyusunnya mungkin telah merencanakan sesuatu yang lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Bahkan mungkin saja orang-orang kuat ini mati tanpa mengetahui apa yang terjadi. Dan saya juga percaya bahwa ini ada di dunia nyata, mencari tubuh asli. Petik 2. Xiao Yan tampak berpikir segera menutup matanya. Dia perlu menenangkan diri. Solusinya ada di depan kita. Apakah Patriark Hangwang itu nyata? Apakah gua ajaib Hangwang itu asli atau palsu, atau lebih tepatnya, raksasa bercahaya ini mungkin tidak ada? Ini adalah konspirasi, sebuah konspirasi yang dirancang oleh dunia kuno abadi dan iblis, khusus untuk banyak orang berkuasa dari dunia lain. Dunia kuno yang abadi dan iblis tahu bahwa sulit untuk menghadapi mereka secara langsung. Jadi menggunakan metode ini untuk menekan. Mencari tubuh asli, segala sesuatu di sini harus menjadi identitas sebenarnya dari orang yang menciptakan ilusi ini. Saya tidak memiliki cukup pengetahuan tentang larangan. Sulit untuk mematahkan ilusi ini. Tapi kita memang bisa memulainya dengan orang yang mengatur ilusi itu. Tidak ada sasaran, tidak ada arah. Xiao Yan hanya bisa memejamkan matanya. Kekuatan merebut tubuh menyebar dari tubuhnya, karena tidak ada tujuan dia ingin merebut bintang terang ini. Kalian bertiga melakukan pekerjaan dengan baik, ini adalah upahmu. Dalam ketiadaan ada sekelompok cahaya, ada sosok mengambang di dalamnya, dan di luar kelompok ringan ini, ada lebih dari selusin orang yang terus-menerus mengendalikan kelompok cahaya. Pemimpin berdiri dengan tangan di belakang punggung. Xiao Yan secara alami mengenali tiga orang di depannya. Wan An, Pan Fengxiang dan Jin Dongming lah yang membawanya ke Hangwang Superstar. Orang ini ditemui oleh seseorang dari keluarga saya. Setelah mendengar ini, saya menyimpulkan bahwa dia pasti berasal dari dunia lain. Kemudian dia bergabung dengan saudara Wan dan saudara Pan untuk membawanya ke tempat di mana utusan makhluk abadi dan iblis berada. Jin Dongming menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Pemimpin itu mengangguk sedikit setelah mengatakan itu. Dia melemparkan tiga kelompok cahaya dan memberikannya kepada tiga orang itu. Jika Anda perhatikan baik-baik, kelompok cahaya ringan itu adalah tiga ramuan. Ramuan bercahaya ini berisi suasana yang aneh. Ketika mereka bertiga melihat Yuan dan, mata mereka langsung bersinar terang. Terima kasih banyak, utusan makhluk abadi dan iblis. Pemimpin itu mengangguk. Itu pertanda mereka bertiga boleh pergi. Tidak perlu mengucapkan kata-kata lagi, mereka bertiga juga mengerti, setelah menerima pil hadiah. Setelah itu menangkupkan tangan dengan lambainya, tangan menarik kompas. Dan lari jauh. Setelah ketiga orang itu pergi, lebih dari selusin sosok, di depan kelompok cahaya, memegang rantai ringan dan menyeret kelompok cahaya menuju kehampaan. Adapun kelompok ringan ini persis seperti penjara, ada ribuan tokoh di antara mereka, mereka semua menutup mata rapat-rapat, jatuh koma, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda bangun. Jangan pura-pura tidur untukku, jika kamu tidak bangun, aku akan menghajarmu sampai mati. Pemimpin utusan abadi dan iblis adalah seorang pria parubaya. Dan ada bola biru tergantung di depannya. Bola biru ini adalah mata anjing. Ia menutup matanya rapat-rapat. Saya pikir saya bisa melarikan diri dengan cara ini, bunuh dengan 1000 pedang. Kenapa kamu begitu bodoh, Tuan Anjing?
saya mencoba yang terbaik untuk memberi Anda petunjuk. Jangan bangun lagi Tuan Anjing, saya akan dihina olehnya. Gouyan berteriak histeris di dalam hatinya saat ini. Ia akhirnya menyadari betapa baiknya Xiao Yan padanya bentak. Suara yang tajam sebuah tamparan di kepala Gouyan, tangan kotor sialan ini jika kamu tidak bangun, kami akan membunuhmu dengan 1000 pedang, dan akan berurusan denganmu di sini. Tidak, saya tidak bisa membuka mata jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mata anjing seperti benda mati tidak peduli seberapa keras kamu menamparnya, selalu tutup mata Anda, bahkan jika kamu memukulku sampai mati aku juga tidak akan membuka mataku. Gouyan berteriak dalam hatinya, tampaknya hanya ini satu-satunya cara untuk menguatkan hati seseorang. Gouyan langsung merasakan seluruh tubuhnya panas meskipun aku tidak membuka mataku, namun hal itu masih bisa dirasakan, ada nyala api yang membakarnya sekarang, hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh anak manusia, dia benar-benar menggunakan api untuk membakarku, mengapa Anda masih ingin membuat Master Gou menjadi obat mujarab? Seorang pembunuh dengan 1000 pedang. Betapapun bodohnya Anda harus tahu bahwa itu hanyalah ilusi, bukan? Aku benar-benar akan meninggalkanmu di sini sampai Tuan Gou keluar. Mata anjing itu hendak menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Tapi sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan utusan abadi dan iblis untuk mengatasinya. Dia duduk bersila di kompas di depan selusin sosok, menarik rantai ringan itu. Rantai ringan menghubungkan kelompok cahaya terus bergerak menuju ketiadaan, pembakaran tidak ada gunanya. Suan bahkan mengeluarkan pisau tajamnya memotong mata anjing, dengan lembut dan sangat elastis bilahnya yang tajam tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun. Apa sebenarnya benda ini? Dimurnikan dengan api dan air. Saya sudah mencoba setiap metode, tapi saya telah melihat dengan jelas hal ini sebelumnya dan membuka mata saya, itu adalah makhluk hidup. Sekarang kamu berpura-pura mati untukku. Dan tidak mau membuka matamu, kan? Aku punya banyak cara untuk berurusan denganmu. Utusan abadi dan iblis menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Mata berkedip, tampaknya memikirkan lebih banyak cara untuk menyiksa mata anjing, tapi saat ini wajah Immortal Demon Messenger membeku lalu dia tiba-tiba melihat ke arah kelompok cahaya, WHO. Siapa yang mengerahkan kekuatan untuk merebut tubuh? Anda benar-benar ingin membawa saya pergi? Utusan abadi dan iblis tiba-tiba berdiri. Dia mengarahkan pandangan anjing itu ke kompas seperti mainan yang ditinggalkan, membuat orang merasa sedih. Pembunuh 1000 pedang akhirnya mengambil tindakan. Setelah 1000 pendekar pedang keluar, saya ingin membalas orang ini 100 kali lipat atas semua yang dia lakukan untuk menyiksa saya. Tapi kamu masih belum bisa membuka mata sampai kamu berhasil membunuh 1000 pedang. Gouyan memilih untuk terus berpura-pura mati. Setelah dilempar ke kompas dan digulung beberapa kali, itu tetap tidak bergerak. Tampaknya sudah terlambat ketika peri dan utusan iblis menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera duduk, ekspresi ganas di wajahnya, tampaknya ada dua jiwa. Di dalam tubuh berjuang seperti orang gila. Wajah berwarna biru dan ungu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya penuh keraguan melihat pemandangan di depan saya. Saya merasa tidak bisa dipercaya lagi. Segera dia menutup matanya lagi, dibuka dengan kegilaan dan kemarahan baru. Jadi begitu bintang terang itu palsu, tidak ada leluhur Hang Wang sama sekali. Saat pertama kali tiba, saya diplot oleh 3 orang dari Yu Muxing. Baiklah. Itulah masalahnya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena membantai seluruh keluargamu. Xiao Yan tampak murung. Saat ini, kekuatan dahsyat untuk merebut tubuh masih menyebar. Immortal Demon Air segera mengeluarkan pil dan melemparkannya ke mulutnya, kemudian lanjutkan membuat segel. Namun demikian ia merasa kekuatan merebut tubuhnya masih menguasai tubuhnya. Tidak keluar dari tubuhku, aku bisa membiarkanmu hidup. Utusan abadi dan iblis itu meraung. Setiap orang yang menyeret rantai ringan memandang pembawa pesan kompas dengan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi.